Oke, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Hongki di pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di kelas 3. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 3. Kita akan memulai materi pada hari ini di bab pertama tentang mengenal program pengolah kata lanjutan. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe. Juga di-komen, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari, kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Oke, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak selalu mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Jika ada hand sanitizer juga baik. Tapi lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun. Ya. Lalu makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Sekurang-kurangnya 1 meter. Oke. Tetap memakai masker, segeralah pulang dan mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Oke, menggunakan masker. Menggunakan masker harus dengan tepat, harus tertutup hidung, ya. Oke. Mulut dan dagu. Oke. Mencuci tangan. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke. Bapak ingatkan kembali materi ini, Bapak selain masukkan ke YouTube, Bapak akan buat dalam bentuk file PowerPoint dan PDF. Juga jika memungkinkan Bapak akan memasukkan flipbook, yang di flipbook ini juga diselipkan link YouTube-nya. Ya. Oke, kita memasuki bab pertama, mengenal program pengolah kata. Subbab bagian B menjalankan Microsoft Word, bagian C mengenal tampilan layar program aplikasi Microsoft Office Word, dan bagian D menunjukkan ikon dan menu di Microsoft Office Word. Silakan buka bukunya di halaman 5 sampai 8 ya, seperti ini. Walaupun di sini Bapak juga akan menambahkan beberapa materi, ya.
Oke, ini pecah konsep. Pecah konsep ada di halaman kedua. Kita akan mempelajari program pengelola kata. Di program pengelola kata kita akan mempelajari berbagai program pengelola kata seperti Microsoft Office Word dan Open Office Writer. Ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari kegunaan program pengelola kata dan pengenalan Microsoft Word. Ya, kegunaan program pengelola kata itu membuat surat, cerita, atau karangan, dan lain-lain. Ini di video berikutnya. Lalu, pengenalan Microsoft Word itu tampilan Microsoft Office Word. Oke. Pengoperasian Microsoft Office Word. Oke. Menjalankan Microsoft Office Word 2016 atau Microsoft Office Word 2019 ataupun Microsoft Office Word 365. Di sini Bapak siapkan linknya, ya, tapi link ini juga nanti Bapak usahakan masukkan ke YouTube supaya kalian tahu Bapak ambil informasinya dari mana sumbernya, ya. 5 cara membuka Microsoft Word di Windows 10 atau Windows 10. Terdapat beberapa cara membuka Microsoft Word pada Windows 10 yang bisa anak-anak dapat lakukan. Cara-cara tersebut mulai dari yang paling sederhana hingga yang membutuhkan langkah yang panjang. Namun, semua cara membuka Microsoft Word tersebut memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Nah, buat anak-anak yang ingin menguasai beberapa cara untuk membuka Microsoft Word ini bisa melakukan cara-cara yang sudah Bapak tulis di bawah ini. Yang pertama, Start Menu, ya. Ini klik Start, nanti di scroll di sini bisa membukanya, ya. Kita baca keterangannya dulu. Ini linknya yang Bapak ambil, ya. Pertama, cara membuka Microsoft Office Word yang pertama yang bisa anak-anak lakukan yaitu dengan menggunakan Start Menu. Oke. Lalu anak-anak klik simbol Windows di taskbar ini. Posisinya berada di posisi kiri bawah. Ya. Ketika menu sudah muncul, anak-anak tinggal scroll ke bawah, ya, scroll, lalu kita pada menu Windows 10 ini hingga menjumpai kata Word atau Microsoft Word. Jika sudah ketemu Microsoft Word, anak-anak tinggal klik pada program tersebut. Oke. Bagian kedua, pencarian Windows 10, ya. Itu cara membuka Microsoft Office Word yang kedua, yaitu dengan menggunakan pencarian Windows 10 atau Windows 10. Posisi kotak pencariannya berada di taskbar, yaitu tempat di samping menu Windows. Ya, ini Windows, menunya di taskbarnya sini. Oke. Pada kotak pencarian, anak-anak tinggal mengetikkan kata Microsoft Word atau cukup Word saja. Kemudian akan muncul ikon Microsoft Word yang bisa anak-anak klik untuk membukanya. Yang ketiga, program di desktop. Ya, desktop berarti halaman depan setiap komputer kita. Ya, cara membuka Microsoft Word berikutnya yaitu dengan shortcut pada desktop. Jadi, pada desktop Windows 10 sudah ada berbagai shortcut program yang bisa anak-anak pilih. Ini adalah shortcutnya, ya. Anak-anak tinggal mencari salah satu shortcut Microsoft Word di desktop Windows 10. Jika sudah ketemu, langsung saja klik shortcut atau icon Microsoft Word tersebut. Ini icon atau shortcutnya. Oke. Ini Bapak ambil di sini juga, masih sama. Oke, yang keempat, ini agak sedikit rumit. Ya. Cara keempat itu run. Cara membuka Microsoft Office Word berikutnya yaitu dengan menggunakan run, tulisan run pada Windows 10. Untuk memunculkan run,
run ini, anak-anak tinggal klik saja pada kotak pencarian Windows 10. Ya, di sini juga pencariannya. Jika run sudah muncul, anak-anak bisa mengetikkan WinWord, lalu klik OK. Memang, kalau menggunakan run ini terkesan lama, namun di sini tetap Bapak tuliskan karena memang ini juga termasuk cara membuka Microsoft Office Word. Ya, ini kita klik run, nanti tampil di sini, lalu kita klik, ya, di sini run, atau di sini ada juga bisa ada tampilan run, cari klik run, nanti tampil di sini. Oke, nanti setelah kita enter akan keluar di sini, kita tinggal ketik WinWord, lalu oke, akan masuk ke Microsoft Office Word-nya. Oke, yang kelima, menggunakan taskbar. Jika anak-anak ingin membuka Microsoft Office Word dengan cara yang cepat, anak-anak bisa menyematkan pin Microsoft Office Word pada taskbar. Ya, ini disebut taskbar. Ya. Jika sudah ada shortcut Microsoft Word pada taskbar, maka anak-anak tinggal klik simbol Microsoft Word tersebut untuk membuka software aplikasi Microsoft Word. Namun, di sini tidak ada dituliskan. Alangkah baiknya, kalau kita sudah ada di desktop, jangan ada di taskbar, supaya memori komputer kita tidak terkuras. Kita pilih salah satu saja. Oke? Bagian C, mengenal tampilan layar program Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office Word 2019 maupun Microsoft Office Word 365, ya, tampilannya mirip. Ya. Pertama, bukalah jendela Microsoft Office Word atau MS Word, ya, disingkat MS Word. Seperti inilah tampilan jendela MS Word. Di sini kita dapat melihat menu file, toolbar akses cepat, kursor, zoom, dan ikon-ikon lainnya. Oke, ini sekilas, tapi kita tidak akan membahas semuanya. Ya, ini tampilan umum Microsoft Office 2016, 2019, dan 365. Ya. Oke, keterangan tampilan layar Microsoft Office Word, ya. Kita lihat. Bukalah jendela Microsoft Office Word atau MS Word. Ini tadi udah, nah, ya. Kita lihat. Ini adalah yang dilingkari apa? Kita lihat. Ya. Yang dilingkari adalah menu file. Kalau kita klik menu file, kita akan masuk yang namanya tampilan seperti ini. Ya, file berisikan perintah-perintah standar seperti new, open, save, save as, print, dan sebagainya. Ya. Kalau new, berarti kita akan membuka lembar kerja baru, seperti buku yang baru. Ya. Open, berarti kita membuka file yang sudah pernah kita ketik atau yang sudah ada sebelumnya. Oke. Save itu adalah menyimpan file. Save as itu mirip dengan save, tapi fungsinya misalnya kita punya file asli, lalu kita edit supaya file asli kita tidak hilang, kita dengan save as, kita bisa mengubah nama filenya. Ataupun extensionnya adalah formatnya. Yang format Word bisa menjadi PDF. Ini kelebihan Microsoft Office Word 2016, 2019, dan 365. Kemudian, toolbar akses cepat. Ya, ini toolbar akses cepat
Berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Perintah yang sering digunakan dapat ditambahkan pada toolbar ini. Di sini adalah new, ini open, ini print, dan sebagainya bisa kita tambahkan. Oke? Ini peluncur kotak dialog. Ya, berfungsi untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Ya. Lalu kursor. Ya. Kursor adalah tempat untuk mengetik teks. Kamu dapat melihatnya sebagai garis hitam yang berkedip-kedip di halaman kerja Microsoft Office Word 2016, 2019 maupun Microsoft Office Word 365. Kemudian zoom. Ya. Zoom berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat di halaman kerja Microsoft Office Word. Oke. Jika kita menekan ya simbol ini, maka tampilannya akan mengecil dan di sini persentasenya akan ikut mengecil. Kalau kita menekan tombol ini, akan persentasenya besar, tampilannya juga akan membesar. Ya. Halaman kerja. Nah, halaman kerja berupa tampilan kertas kosong putih. Fungsinya sebagai halaman kerja. Di kertas kosong inilah tulisan kita diketik Microsoft Office Word. Ya, baik Microsoft Office Word 2016, 2019 maupun Microsoft Office 365. Oke, bagian D. Menunjukkan ikon dan menu di Microsoft Word. Oke. Ikon Microsoft Office Word 2016, 2019 maupun 365. Kita sudah mengenal tentang ikon di kelas 2. Ikon adalah lambang atau gambar yang mewakili keterangan tertentu. Keterangan ini biasanya berupa perintah atau informasi. Maaf ya anak-anak, ini ada salah ketik. Lalu berikut ini adalah beberapa contoh ikon pada program aplikasi pengolah kata MS Word beserta fungsinya. Oke, ikon Microsoft Office Word ya, yang pertama ya, save atau ikon penyimpanan berfungsi untuk menyimpan dokumen. Zaman dulu ya, komputer itu menggunakan yang seperti ini. Dia ada yang lebih tipis. Ini disebut disket ya. Oke. Disket itu tempat penyimpanan, makanya dipakai lambang ini. Lalu, yang seperti map, itu open atau ikon pembuka, berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah kita buat dan sudah kita simpan atau kita save sebelumnya. Print atau ikon pencetak, berfungsi untuk mencetak file atau dokumen di kertas. Oke. Menu Microsoft Office Word 2016, 2019, dan 365. Menu berfungsi sama dengan ikon. Jika ikon diwakili oleh lambang, menu diwakili oleh teks. Contoh menu antara lain Home, Insert, Pack, Layout, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, untuk memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen MS Word, kita menggunakan menu berikut. Memasukkan gambar ya, kita lihat. Klik menu Insert, klik icon Picture, lalu klik this device untuk mengambil gambar yang sudah ada di komputer yang kita inginkan. Lalu
Ini masih banyak. Ini cuma contoh, salah satu contohnya ya. Oke. Kita masuk di Office Word, kita insert, lalu kita this device di sini kita bisa pilih juga ya, ada stock image, ada online picture. Tapi kalau kita punya gambar sendiri, ambil yang di sini. Ya. Lalu kita ambil gambar kita, kemudian kita insert. Insert, udah pilih, misalnya Bapak pilih yang ini, Bapak insert, nanti akan tampilan seperti ini. Ya, ini tinggal digeser-geser. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Oke. Di awal pertemuan kita sudah membuka dengan doa pembukaan, maka sekarang kita juga wajib melaksanakan doa penutup. Izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik, bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.